Selamat pagi. Jess, kamu bisa cek komennya Bu Sani ya. Komennya Ibu Sani ini ketika saya membahas masalah CA. Ya, terus kemudian dia komen seperti ini. Jadi ini ada urut-urutannya nih, jangan sembarangan komen dulu nih ya. Jangan sembarangan kasih ini opini ya. Tapi harus melihat komen ini ada di konten yang mana. Karena saya membahas apa begitu, sehingga nanti urut-urutannya bisa jelas. Tapi dok, ini kalau saya diundang dokter nih, saya jadi gatel kepalanya, garuk-garuk. Saya bukan dokter ya Pak, saya bukan dokter. Saya hanya orang yang peduli dengan kesehatan tanpa obat, itu saja. Kanker serviks itu virus HPV. Pak Jess, harusnya sel juga ya. Gimana nih? Tapi dokter bilang, oh bukan saya ya. Dokter bilang ya, dokter itu kan dia membuat sebuah membuat sebuah hipotesa ya, membuat sebuah apa namanya itu, apa namanya kalau dokter itu namanya analisa ya, dia membuat analisa, dia membuat sebuah jadi memang itu yang dikerjakan sama dokter seperti itu. Ya, tapi dokter bilang kanker serviks itu virus HPV Pak Jess. Harusnya sel juga ya, tapi kenapa disebut virus HPV-nya jadi penyebabnya? Ya, gini loh Bu. Sel ini kan kayak sel darah putih itu kan tentara di dalam tubuh kita ya. Sel itu kan membelah, sel itu kan meregenerasi dirinya sendiri. Nah, kenapa kanker serviks ini disebut virus? Karena memang awalnya itu masalahnya terjadi karena virus gitu. Virusnya disebut virus HPV, betul, itu adalah human papilloma virus namanya HPV ya. Itu virusnya seperti itu. Nah, terutama ada virus-virus tertentu kayak model kena asma itu kan juga sama gitu. Tapi ujungnya pasti ke sel juga. Makanya saya selalu berkata kepada setiap kamu Jess ini ya, saya seringkali sampaikan kepada Anda, ya Pak, Bu, Tante, Om, Tulang, Namburu, Amang, ada dua tipe pengobatan. Itu selalu saya sampaikan. Ada dua tipe pengobatan. Kalau sudah menjadi CA, berarti selnya yang bermasalah. Gitu. Betul katamu, Bu. Ya. Tapi sel juga, harusnya sel juga. Betul, karena selnya bermasalah kemudian, setelah kemudian ya. Karena ketika ada virus itu kan tubuh mengeluarkan imun kan. Ketika ada virus itu tubuh menyerang, tubuh membuat perlindungan. Nah, karena virus itu ada di dalam rahim itu menetap terlalu lama dan terus di kasih makan terus, ya kasih makannya kan kalau itu serviks kan dari hubungan seks, kemudian dari nakalnya pasangan kita gitu. Ya bersyukur kalau kamu nggak punya pasangan yang nakal, ya bersyukur. Tapi kalau kamu punya pasangan yang nakal kan dia pulang pasti bawa virus itu. Entah yang nakal perempuan, entah yang nakal laki-lakinya kan pasti bawa virus itu. Nah virus itu kalau salah-salah itu virusnya adalah itu ya virus apa namanya human papilloma virus itu yang namanya HPV itu, ya itu akan bercokol di situ di rahim perempuan. Kalau laki-laki kan itu kayak model ini apa brokoli gitu jadinya. Kalau laki-laki, perempuan juga bisa kayak begitu. Makanya selnya yang kalah, selnya yang rusak. Nah, cara pengobatannya kan ada dua. Kamu mau konvensional medicine. Nah, cara mengetahuinya pasti tahu lah ya. Kalau wanita pasti tahu. Cara mengetahuinya kan dengan pap smear, dengan cek. Kalau wanita itu kan paling rumit ya. Makanya ada dokter khusus wanita, dokter kandungan itu. Kamu bisa cek di situ. Pap smear terus apa itu ceknya kan seperti itu. Nah, kalau seandainya pengobatan kan ada dua cara pengobatan. Dan biasanya orang-orang yang punya masalah kanker serviks ini itu adalah orang-orang yang melakukan hubungan seks sebelum waktunya. Biasanya mereka melakukan hubungan-hubungan kayak begitu ketika setiap nafsu dilakukan. Ya anak-anak SD zaman sekarang aja sudah dikatakan banyak yang tidak perawan. Bingung kan kamu kan?
anak SD, anak SMP sudah tidak perawan. Nah, itulah bakal calonnya orang yang punya masalah kanker serviks itu nantinya gitu. Saya itu termasuk laki-laki yang luar biasa loh. Ya, saya melakukan hubungan seks pertama kali ya ketika menikah. Karena saya jaga bener-bener saya laki-laki saya itu saya jaga bener-bener karena saya memang berpikir untuk punya anak dari wanita yang saya nikahi, bukan dari wanita yang saya tidak nikahi. Makanya saya jaga betul. Saya ini Effendi nih, saya baru pertama kali melakukan hubungan seks itu ya ketika umur 25 tahun itu, ketika saya menikahi istri saya. Nah, kalau kamu mau melihat ini menjadi masa depan untuk kamu dan anak-anakmu, ya kamu yang harus bertanggung jawab begitu, terutama untuk masalah seks ini. Karena resikonya ada di wanita dan di laki-laki. Ya, pernah melihat itu burungnya laki-laki itu kena masalah seperti itu? Itu kayak enggak rupa burung itu. Ya, karena dia kayak berkembang gitu, kayak jamur gitu. Ya, burungnya laki-laki itu. Kalau wanita sama, wanita lebih luar biasa lagi, Jess. Saya punya foto-fotonya itu. Bagaimana bentuk-bentuk mereka yang udah bermasalah dengan itu. Nah, kalau kamu pengen tahu ya kamu pergi ke dokter kelamin, kamu tanya sama mereka, itu mereka yang paling banyak menangani problem-problem seperti itu. Dan maaf, yang terbanyak, nah itu dia itu. Saya nggak boleh nyebut, bahaya nanti saya kena masalah. Yang terbanyak mengalami seperti itu adalah mereka. Ya, mereka yang punya pergaulan bebas. Gitu. Jadi jangan salah, pergaulan bebas itu hanya kelihatan indah di depan mata, tapi tidak di dalam mereka. Hati-hati di situ. Ya, aman kamu menjauhi tempat-tempat itu. Kamu aman lebih baik menjauhi tempat begitu, karena resikonya nanti kamu yang akan mengalami itu. Ya. Nah, kalau kamu enggak pernah ke tempat itu, enggak pernah ke tempat ini, ya kamu pernah melakukan hubungan itu dengan siapa sehingga virus itu ada di dalam dirimu. Nah, itu yang harus kamu enggak usah menyalahkan karena masa lalu itu sudah berhenti di hari kemarin. Yang penting adalah hari ini kamu mau melakukan apa. Nah, itu caranya ada dua. Yaitu apa? Kamu mau mengobatinya dengan conventional medicine yang ujungnya nanti akan masuk dalam pengambilan rahim kah, kemoterapi kah, operasi kah, terus kemudian apa. Tapi ada cara yang kedua yang membuat kamu bisa tetap utuh tubuhmu tapi bisa memperbaiki fungsi itu. Yaitu apa? Yaitu dengan functional medicine. Kamu penuhi tubuhmu dengan nutrisi yang penuh, ya, termasuk salah satunya adalah kayak ini D3K2, namanya suplemennya, racikannya minumnya Maksin. D3K2. Kamu minumnya lagi ada probiotik. Kamu minumnya lagi ada magnesium. Kamu minumnya lagi ada apa lagi nih? Kalau tidak salah ini satu lagi adalah liposomal glutathione. Nah, itu caranya. Kamu penuhi dan makananmu seperti ini. Ini makanan saya jam 11. Belum dimakan karena belum jam 11. Ya, ini caranya. Untuk apa itu semua? Ya untuk supaya kamu memenuhi kebutuhan sel tubuhmu. Kalau sel tubuhmu kuat, maka tubuhmu akan memperbaiki fungsinya sendiri. Memperbaiki dirinya sendiri, gitu. Itu sel tubuhmu. Cara yang paling simpel, tidak sarapan dan tidak makan malam. Berarti kamu punya waktu 18 jam tidak makan. Tidak makan bukan berarti tidak minum ya. Makananmu adalah telur, ikan, daging, dan seafood. Kamu lakukan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Telur, ikan, daging, seafood. Ya, saya menyarankan makannya di jam 5 atau jam 6 sore. Jam 5, jam 6 sore, telur yang dimasak, ikan yang dimasak, daging yang dimasak, boleh. Tapi tidak menggunakan nasi. Full dengan ini aja. Telur, ikan, daging, seafood yang dimasak. Ya, jam 11 makan telur. Nah, 18 jam kamu tidak makan, itulah. Maka membuat tubuhmu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Sel akan makan sel. Nah, itu sel-sel yang tadi dikasih makan gula-gulaan itu bisa mati sendiri dan dimakan sama sel yang sehat. Nah, kalau kamu udah berjalan 3 minggu, kamu bisa coba 24 jam tidak makan. Jam 6 sore sampai jam 6 sore. Kemudian setelah sebulan, kamu coba 2 kali 24 jam.
Nah, seterusnya 72 jam. Nah, kamu coba itu. Ya, itu